Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Biomed ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pas untuk matematika minat kelas 12 MIPA ya, kelas 12. Oke, mulai saja. Soal pertama, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x. Nah, ini soal yang sangat gampang sekali ya. Kita tahu kalau turunannya sin adalah cos ya, tapi tidak ada salahnya kita ingatkan untuk semua fungsi trigonometri. Jadi kalau sin turunannya adalah cos, kalau cos turunannya adalah minus sin, kalau tangan adalah sekant kuadrat, kalau kotangan minus kosekant kuadrat, sekant x tangan x, kosekant minus kosekant kotangan ya. Jadi di sini kuncinya adalah yang C ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan tangan x cos x, maka f aksen pi per 3 itu adalah, nah, soalnya lumayan ya, tangan x cos x, tangan x dikali cos x ya, fx sama dengan tangan x cos x. Nah, kita tahu tangan itu adalah sinus per cosinus ya. Jadi kalau dikalikan cos, ini cos hilang ya, maka ini sama saja dengan sinus. Kalau fx-nya sama dengan sin x, maka f aksennya adalah cos x. Sehingga f aksen pi per 3 itu adalah cos pi per 3. Pi per 3 itu adalah 60 derajat. Jadi cos 60 derajat yaitu setengah. Jadi kuncinya yang D ya. Begitu. Lanjut. Turunan dari fx sama dengan sin x tambah cos x pangkat 2 adalah f aksen x sama dengan ini bisa kita langsung turunkan, bisa juga kita jabarkan dulu ya, sembarang. Kalau di sini saya mau pakai jabarkan saja dulu ya, biar gampang. Jadi fx-nya itu sama dengan sin x tambah cos x dipangkatkan 2. Kalau kita jabarkan maka menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat ditambah 2 sin x cos x. Sedangkan kita tahu sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu adalah 1, sedangkan 2 sin x cos x adalah sin 2x. Jadi ini sama saja dengan 1 ditambah sin 2x. Sehingga turunannya fx atau f aksen x itu adalah, turunannya 1 itu 0, turunannya sin 2x adalah 2 cos 2x. Jadi kuncinya yang D ya. Lanjut. Turunan dari fungsi fx sama dengan 3 sin kuadrat 2x adalah, fx-nya 3 sin kuadrat 2x. Maka f aksennya ini 2-nya turun ke depan. 2 kali 3 sin 2x ya. Pangkatnya kan kurangi 1. 2 dikurangi 1 dipangkat 1. Setelah itu sinnya diturunkan jadi cos 2x. Setelah itu 2x-nya diturunkan jadi 2. Maka diperoleh 6 kali 6 ya. 2 sin 2x cos 2x. 2 sin 2x cos 2x itu adalah sin 4x. Jadi 6 sin 4x. Kuncinya yang C. Oke. Lanjut. Kejadian garis singgung kurva Y sama dengan sin X di titik yang beraksis pi per 6 adalah, nah, tersulang Y-nya sama dengan sinus X. Y aksen cos X ya. Nah, kejadian garis singgung itu adalah pakai Y aksen ya. Langsung aja untuk X sama dengan pi per 6 ya. Maka M sama dengan Y aksen pi per 6. Cos pi per 6. Pi per 6 itu adalah 30 derajat. Berarti setengah per 3 ya. Yang A. Oke. Lanjut soal berikutnya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin X dikurang cos X di titik yang berabsis pi per 4 adalah, oke, Y-nya begini, maka Y aksennya adalah cos X ditambah sin X ya. Turunannya sin itu adalah cos, turunannya min cos adalah plus sin. Oke ya.
Untuk X sama dengan pi per 4, maka Y-nya sama, ini sin dikurang cos. Kalau pi per 4 sin-nya sama dengan cos, berarti sin dikurangi cos ya 0. Kemudian Y aksennya, M-nya, itu adalah cos ditambah sin, ini ya. Berarti akar 2. Dari mana? Ya, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Hasilnya akar 2. Kalau sudah didapat Y-nya, atau nilai B-nya ini ya, jadi X-nya itu sebagai A, ya, ini A-nya, ini B-nya, ini M-nya, maka persamaan garis singgungnya kita pakai rumus Y sama dengan M, X dikurangi A ditambah B. Kasih masuk nilainya, akar 2 X dikurangi pi per 4. Mana B-nya? B-nya kan 0. Ya. Nggak perlu ditambahkan ya, ngirit waktu. Jadi akar 2 kali kan X dikurangi pi per 4 yang mana? Oh yang ini ya, yang C ya. Oke. Kuncinya yang C. Lanjut soal berikutnya. Gradien garis normal kurva Y sama dengan sin X ditambah cos X di titik yang berabsis pi per 2 adalah, oke, maka Y aksennya cos X dikurang sin X. Sedangkan gradien garis normal itu M adalah minus 1 per Y aksen. Ya. Kasih masuk sudutnya, maka didapat 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Fungsi f(x) sama dengan sin x tambah cos x dengan interval 0 sampai 180 derajat. Naik pada interval. Fungsi naik itu ketika f aksennya ya, turunan pertamanya itu lebih dari 0 ya. Jadi kita cari dulu turunan pertamanya. Kalau f(x)-nya adalah sin x tambah cos x, maka f aksennya adalah cos x dikurang sin x. Nah, kita buat sama dengan 0 dulu ya untuk memudahkan. Mudahkan cari batasnya. Kalau cos x dikurang sin x sama dengan 0, berarti sin x-nya sama dengan cos x, atau cos x-nya sama dengan sin x. Kalau cos x sama dengan sin x, berarti tangannya 1. Tangan sama dengan 1 itu miliknya sudut 45 derajat dengan 225 derajat. Sedangkan intervalnya itu adalah 0 sampai 180. Berarti yang 225 itu di luar interval. Ya, jadi kita tulis batasnya ini 0, 45, 180 ya. Kita uji titik X sama dengan 30 ya, salah satunya berarti di sini ya. Maka f aksen 30 itu sama dengan cos 30 dikurang sin 30 ya. Ini f aksennya cos X dikurang sin X. Cos 30 itu setengah akar 3. Kalau dikurangi setengah, setengah akar 3 itu lebih besar daripada setengah. Berarti hasilnya positif. Ya. Antara 0 sampai 45 itu positif, sehingga yang sini negatif. Ya. Yang ditanyakan adalah interval naik. Kalau naik berarti ini ya, antara 0 sampai 45. Jadi jawabannya yang A. Ya. Oke. Lanjut, soal berikutnya. Fungsi f(x) sama dengan sin x cos x dengan interval 0 sampai 180. Turun pada interval. Ya, sin x cos x itu tidak lain adalah setengah sin 2x. Kalau kita turunkan menjadi cos 2x, ya, batasnya itu adalah harus dia sama dengan 0 ya. Kalau cari batasnya itu harus dikasih sama dengan 0. Yang sama dengan 0 itu adalah cos 90 atau cos 270 derajat. Kalau 2x-nya 90, maka x-nya 45. Kalau 2x-nya 270, maka x-nya adalah 175 derajat. Ini ya. Oke, kita uji ya, batasnya jangan lupa ini. Lanjut, uji 30 derajat, maka f aksennya adalah cos 60 derajat. Cos 60 ya jelas lebih dari 0. Jadi di sini positif, terus negatif, positif. Yang ditanya adalah interval turun. Interval turun adalah dari, ya ini yang kurang dari 0 ya, 45 derajat sampai 135 derajat. Di opsi ternyata tidak ada yang sama persis. 45 derajat sampai 135 derajat. Maka kita uji satu-satu ya. Kalau yang A, 0 sampai 45 apakah dia turun? Kalau lebih dari 0 ya pasti dia naik, bukan turun. Kalau 0 sampai 90 ada naiknya, ada turunnya. Kalau 90 sampai 135 ya 90 sampai 135 itu berada di sini, berarti dia turun ya. Turun di sini. Oke, sementara kita kunci dulu yang C ya. Nah, kemudian coba kalau yang D. Yang D itu 90 sampai 180 ya, ada turunnya, ada naiknya.
Kalau 0 sampai 180, apalagi ini ya, ada naik turun naik. Nah, jadi kalau seperti ini soalnya, opsinya seperti ini, maka kuncinya yang C. Ya. Oke, lanjut. Nilai X pada titik stasioner fungsi fx sama dengan sin X dengan 0 sampai 90 derajat adalah, nah, titik stasioner itu diperoleh ketika f-aksennya sama dengan 0. Ya. Jadi kita cari dulu f-aksennya. F-aksennya adalah 2 cos 2x. Dia harus sama dengan 0. Kalau 2 cos 2x sama dengan 0, maka cos 2x-nya yang sama dengan 0. Ya. Cos 2x sama dengan 0 ya punyanya cos 90 atau cos 270. Nah, kalau 2x-nya sama dengan 90, berarti x-nya 45. Kalau 2x-nya itu 270, maka x-nya 135. Jadi jelas jawabannya yang C. Ya, begini. Lanjut, soal berikutnya. Nilai maksimum Y sama dengan minus 2 sin 2x ditambah 3 adalah, nah ini langsung saja ya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, yang E. Ya. Ingat ya, nilai sinus ataupun kosinus suatu sudut apapun bentuknya itu adalah maksimum 1 dan minimum 1. Kalau di sini koefisiennya adalah negatif, kalau ditanyakan maksimum maka ya ini dikasihkan negatif 1. Ini hanya berada di antara minus 1 dengan 1. Ya, nilai sinus atau kosinus itu hanya berada di antara minus 1 dan 1. Ya. Lanjut. Sekarang nah, nilai minimum dari Y sama dengan 3 cos. Ini dikurang 2. Nah, ini juga langsung saja. Ya, berarti minus 3 dikurang 2. Jawabannya minus 5. Yang E lagi ya. Oke. Turunan kedua fungsi fx sama dengan sin x dikurang cos x adalah f double aksen x sama dengan turunan pertamanya cos x ditambah sin x, maka turunan keduanya adalah min sin x ditambah cos x. Yang mana? Yang C. Ya. Yang C. Kemudian fungsi fx sama dengan sin x dengan 0 sampai 360 cekung ke bawah pada interval. Cekung ke bawah itu acuannya adalah f double aksen ya, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Cekung ke atas itu kalau double aksennya lebih dari 0, kalau cekung ke bawah kalau kurang dari 0 ya. Jadi fx-nya adalah sinus x, f aksennya turunannya sinus adalah cos x. F double aksennya adalah min sin x. Karena yang ditanyakan adalah cekung ke bawah, maka ini turunan keduanya ini harus kurang dari 0. Nah, kalau minus sin x-nya kurang dari 0, ya, maka sin x-nya harus positif. Kalau sin x-nya positif, maka itu adalah kriterianya adalah di kuadran 1 sampai kuadran 2. Kalau kuadran 1 sampai kuadran 2 ya berarti 0 sampai 180. Yang E ya. Oke, soal terakhir. Jika posisi suatu benda dapat dinyatakan dalam fungsi ST sama dengan 3 cos 3T dengan S dalam meter dan T dalam detik, maka kecepatan benda pada saat T sama dengan Pi per 2 adalah, ingat ya, kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi. Ya. Jadi kalau ST-nya adalah 3 cos 3T, maka VT, fungsi kecepatannya adalah, ini diturunkan. Turunnya cos 3T kan minus 3 sin 3T. 3 kali 3 jadi minus 9 sin 3T. Kita kasih masuk T-nya adalah Pi per 2. Berarti minus 9 sin 3 Pi per 2. Sin 3 Pi per 2 berarti sin 270 derajat itu negatif 1. Jadi minus 9 kalikan minus 1 ya hasilnya 9. Nah, yang oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini ya. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.